wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah mempelajari organ-organ penyusun pada sistem respirasi manusia, kemudian macam-macam pernapasan pada manusia. Kemudian kita juga mempelajari mekanisme pernapasan dada dan perut secara inspirasi dan ekspirasi. Kemudian kita juga mempelajari macam volume udara pernapasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan pada manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari beberapa gangguan atau kelainan pada sistem respirasi manusia. Yang pertama, ada penyakit asma. Asma adalah gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea dan mengakibatkan penderita sulit bernapas. Gejala penyakit asma biasanya ditandai dengan sesak napas, nyeri di bagian dada, dan napas berbunyi. Asma biasanya ini disebabkan oleh hipersensitivitas bronkeolus atau disebut juga dengan asma bronchiale terhadap benda-benda asing di udara, faktor psikis, dan penyakit menurun. Yang kedua, ada penyakit TBC. TBC atau tuberkulosis ini merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Penyakit ini menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. 3. Penyakit bronkitis. Penyakit bronkitis ini disebabkan karena adanya peradangan pada bronkus atau saluran yang membawa udara menuju paru-paru. Penyebabnya bisa karena infeksi kuman, bakteri, atau virus. Penyebab lain dari bronkitis ini ada asap rokok, debu, atau polutan dari udara. Yang keempat, emfisema. Emfisema ini merupakan gejala karena hilangnya elastisitas pada alveolus. Pada penderita emfisema paru-paru, volume paru-paru akan lebih besar dibandingkan dengan orang yang sehat karena karbon dioksida yang seharusnya dikeluarkan dari paru-paru terperangkap di dalamnya. Asap rokok dan kekurangan enzim alfa-1 antitripsin adalah penyebab kehilangan elastisitas pada paru-paru ini. Yang kelima, ada penyakit difteri. Difteri merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria. Nah, penyakit difteri ini dapat menimbulkan penyumbatan pada rongga faring atau faringitis maupun laring atau laringitis akibat lendir yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Berikutnya, yang keenam, ada penyakit asfiksis. Asfiksis adalah gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan yang disebabkan oleh terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, ataupun jaringan tubuh. Misalnya, alveolus yang terisi air karena seseorang yang tenggelam pada saat berenang. Gangguan yang lain adalah keracunan dari karbon monoksida yang disebabkan karena hemoglobin lebih mengikat karbon monoksida sehingga pengangkutan oksigen di dalam darah menjadi berkurang. Yang ketujuh, ada penyakit kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini diakibatkan oleh adanya tumor ganas yang terbentuk di dalam epitel bronchiolus dan biasa diderita oleh para perokok. Gejala penyakit kanker paru-paru adalah batuk yang berkepanjangan, napas menjadi lebih pendek, dada terasa sakit, dan biasanya berat badan menjadi menurun. Yang kedelapan, ada penyakit hipoksia. Hipoksia merupakan gangguan yang diakibatkan oleh kekurangan oksigen di dalam jaringan sehingga dapat mematikan sel-sel dalam jaringan tubuh. Gejala penyakit ini biasanya ditandai dengan warna kulit yang kebiruan, sesak napas, dan sakit pada bagian kepala. Kesembilan, ada penyakit influenza. Influenza disebabkan oleh orthomyxovirus yang menimbulkan radang pada selaput mukosa di saluran pernapasan. Gejala yang muncul biasanya si penderita akan mengalami demam tinggi, hidung tersumbat, batuk, tubuh terasa lemas, wajah pusat, nafsu makan berkurang. Yang ke-10 ada penyakit pleuritis.
Pleuritis di sini merupakan gangguan yang disebabkan oleh peradangan selaput pleura sehingga timbul rasa nyeri saat bernapas. Gejala yang dialami biasanya si penderita akan mengalami batuk kering, sesak napas, demam, sakit pada bagian dada, bahu, sendi, otot, dan terasa mual. Yang ke-11 adalah penyakit polip. Polip yaitu penyakit yang disebabkan oleh pembengkakan kelenjar limfa di hidung sehingga mengakibatkan penyempitan atau penyumbatan saluran napas. Gejala yang dialami antara lain biasanya hidung akan tersumbat atau berair, bersin-bersin, nyeri pada bagian wajah, sakit pada gigi rahang atas, serta rongga hidung biasanya terasa gatal dan perih. 12 ada penyakit pneumonia. Pneumonia adalah radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumonia. Gejala yang dialami antara lain biasanya si penderita akan mengalami demam tinggi, batuk berdahak, sesak napas, nyeri di bagian dada, sakit kepala, dan biasanya akan mengalami kelelahan. Berikutnya ada penyakit cyanosis. Cyanosis adalah gangguan yang disebabkan oleh kandungan oksigen yang rendah dalam darah sehingga kulit dan membran mukosa akan berwarna kebiruan atau pucat. Gejala yang dialami antara lain sesak napas, kulit berwarna kebiruan, sakit pada bagian dada, lengan, dan jari tangan, serta biasanya akan berkeringat dingin. Yang ke-14 ada rinitis. Rinitis adalah peradangan pada rongga hidung yang disebabkan oleh infeksi patogen dan alergi. Gejala yang dialami antara lain bersin-bersin, hidung merasa tersumbat atau hidung berair, serta terjadinya iritasi di sekitar hidung. Berikutnya ada penyakit sinusitis. Sinusitis di sini merupakan peradangan pada rongga hidung bagian atas yang dapat disebabkan oleh infeksi patogen atau alergi dan juga polusi udara. Gejala yang dialami antara lain demam pada hidung akan mengalami penyumbatan karena mengeluarkan cairan berwarna kuning, berwarna kehijauan, nyeri pada bagian wajah, dan napas berbau. Berikutnya ada gejala penyakit wajah adenoid atau biasanya disebut juga dengan wajah yang terkesan bodoh. Ini disebabkan adanya gangguan dan penyumbatan pada saluran napas karena pembengkakan kelenjar limfa atau polip dan amandel. Gejala yang dialami antara lain mulut selalu terbuka, kesulitan berbicara, suara sengal saat berbicara, dan biasanya akan mendengkur pada saat tertidur. Dan 17, gejala penyakit yang terakhir adalah amandel atau biasa disebut juga dengan penyakit tonsilitis di dalam dunia medis. Nah, meski umumnya penyakit amandel ini diderita oleh anak-anak pada usia 3-7 tahun, tapi radang amandel ini bisa juga terjadi pada orang dewasa. Penyebab radang amandel yang paling sering adalah infeksi dari virus. Selain infeksi dari virus, radang amandel dapat disebabkan juga oleh infeksi bakteri. Radang amandel biasanya ditandai dengan membengkaknya amandel dan muncul rasa sakit di bagian tenggorokan. Selain itu, radang amandel juga dapat menimbulkan gejala lain seperti suara terasa serak, demam, bau mulut, batuk, dan sakit kepala. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar, tetap menjaga kesehatan selama masa pandemi ini, dan Ibu harap semua tugas yang Ibu berikan kalian kerjakan. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.